Terima jirannya kalah 4-0 dari Yaman, kini Indonesia bantai Yaman 4-1. Kalah Malaysia kalah melawan Yaman U17 di ajang yang sama di tahun 2023. Dibantai oleh Yaman dengan skor telak 4-0. Asal kalian tahu di ajang itu, Malaysia pun juga gagal lolos ke 8 besar. Beda halnya dengan Indonesia. Indonesia kemarin berhasil menang telak atas Yaman dengan skor 4-1. Tak hanya itu saja, Indonesia juga berhasil kalahkan raksasa Asia Korea Selatan. Sekaligus lolos ke 8 besar Piala Asia U17 dan berhak 1 tiket Piala Dunia U17 pada November nanti. Nah, itulah perbedaan yang cukup mencolok dari timnas Indonesia U17 dengan Malaysia U17, di mana mereka dibantai 4-0 dan kita berhasil mengalahkan mereka 4-1. Itu pun mereka kasih masuk ke kita lewat titik putih atau penalti. Itulah perbedaannya, saudara-saudara. Jelas kan siapa yang unggul di sini? Sombong sedikit tidak apa-apa. Media Vietnam sebut timnas U17 Indonesia tepis anggapan cuma andalkan pemain naturalisasi. Indonesia menunjukkan kepada Asia Tenggara bahwa mereka tidak hanya fokus menaturalisasi pemain dari Eropa untuk tim nasional di level usia muda. Dengan fondasi yang ada saat ini, sepak bola Indonesia punya potensi besar, tulis ZNews. Lebih lanjut, ZNews juga memuji hadirnya beberapa kompetisi usia muda sebagai wadah lahirnya pemain berbakat. Pada kelompok umur U17 sendiri, Indonesia memiliki setidaknya 3 turnamen berbeda dalam setahun, termasuk kejuaraan nasional remaja, Piala Soratin, dan Elite Pro Academy, untuk akademi. Tulis media Vietnam ZNews dikutip dari Super Bowl. Nah, kita ini, kenapa kita untuk pemain U17 ini, kelompok umur, jangan pakai pemain-pemain diaspora, karena bibit-bibit yang ada sekarang mereka ini akan diproyeksikan untuk ya program-program berikutnya, untuk proyek-proyek berikutnya. Jadi menurut saya ya, kalau mau pakai naturalisasi lebih bagus di timnas senior atau U23, karena di sanalah tempat pemain-pemain naturalisasi ini dilihat lagi kemampuannya seperti apa, kemudian mereka bisa dipilih untuk masuk timnas. Nah, untuk kelompok umur ya saya pikir ya kasihlah kesempatan untuk pemain-pemain lokal seperti ini, dan kita lihat ketika mereka dikasih kesempatan dengan pola yang betul, dengan strategi yang betul, ya mereka dapat berbicara banyak di sana. Dan kita lihat timnas Indonesia U17 kan ada di Piala Dunia, itu yang keren itu. Dan kita satu-satunya dari ASEAN, tidak ada yang bisa menangkis itu. Inilah bukti kalau Indonesia U17 sangat berbahaya di menit-menit akhir. 3 laga beruntun selalu asli sangat-sangat berbahaya di menit-menit terakhir itu. Saya sih yes, sangat-sangat setuju, saudara-saudara. Saat menghadapi Korea Selatan, meski digembur gila-gilaan, tapi Indonesia berhasil mencetak gol kemenangan di menit ke-90+2. Lanjut di laga berikutnya, Yaman punya peluang comeback, tapi Evandra berhasil mengunci kemenangan lewat 2 golnya di 3 menit terakhir jelang waktu normal usai. Meneruskan tajam di akhir, Afghanistan jadi korban berikutnya. Saat pertandingan terlihat seperti imbang, Indonesia gaspol dengan berhasil mencetak 2 gol kemenangan di menit ke-90+4 dan 90+6. 3 laga, 5 gol di menit kritis. Inilah pentingnya nonton Indonesia U17 sampai akhir. Nah, kalau menonton timnas U17 itu jangan setengah-setengah, jangan satu babak, minimal 1 pertandingan penuh lah, itu harus nonton itu. Juara AFF Piala terkeren Piala Mortal Kombat U16 yaitu adalah Australia, dipastikan gagal untuk masuk ke Piala Dunia dan juga 8 besar Piala Asia U17. Kalau kita mau menyatakan level kita level Asia, minimal kita harus juara dulu di ASEAN. AFF itu turnamen bergengsi. Lu makan tuh AFF pakai nasi, lu makan tuh. Mari kita bahas, boy. Tadi malam ya pertandingan di grup B, grup yang paling sibuk di turnamen ini, di mana persaingannya benar-benar sangat sengit sekali, di mana Australia yang berhasil mengalahkan Jepang harus menerima kenyataan kalau mereka gagal lolos ke Piala Dunia setelah di menit-menit akhir Uni Emirat Arab berhasil menyamakan kedudukan. Padahal nih awalnya nih, kalau misalnya Vietnam tetap menang dan Australia ngalahin Jepang, Vietnam sama Australia yang lolos. Kebayang nggak lu Jepang kagak lolos Piala Dunia, coy? Ini buat lo yang bingung ya, boy. Kemarin orang-orang tuh banyak yang nanyain sama gua, "Bang, bukannya Australia yang lolos, Bang? Kan dilihat di website AFC Australia yang lolos, Bang." Itu ngantuk aja, itu ngantuk.
Karena hakikatnya boy, dari awal turnamen ini bergulir dan di semua turnamen yang dinaungi sama AFC itu menggunakan sistem head to head. Yes, Uni Emirat betul. Arab dan Australia itu punya selisih gol yang sama, punya poin yang sama. Tapi Uni Emirat Arab itu menang lawan Australia di laga kedua kemarin. Iya, unggul head to cuma head lah. AFF dong yang gugur boy. Ini runner up juga nih Thailand. Dan kalau Thailand mah lebih parah ya, poinnya 0 dengan selisih gol -7. Jadi pertanyaannya, milih mana nih boy? Mending mana nih? Gagal lolos Piala Dunia tapi juara AFF, atau gagal juara AFF tapi lolos Piala Dunia kayak Indonesia tercinta kita. Jadi ini sekalian gue mau menghimbau ke kalian, stop mengira kalau Piala AFF itu adalah piala paling bergengsi. Stop mengira prestasi itu bentuknya harus piala. Lu kalau misalnya mau piala boy, lu beli aja di pasar Senen sono. Dikit-dikit, banyak itu. alah prestasi apanya, orang Piala AFF gagal. Pantas aja dulu timnas Indonesia gitu-gitu aja ya. Orang udah didoktrin ya kalau misalnya AFF adalah piala paling keren. Apalagi pas timnas zaman jersey yang gue pakai nih. Sebenarnya terkait dengan Ya, dengan kata lain, walaupun juara AFF 100 kali tidak menjamin tim yang juara AFF itu jago di level Asia. Nah, kita lihat Australia kemarin juara Piala AFF tapi mereka harus pulang kampung. Kita lihat Thailand, Vietnam yang kalau boleh dibilang mereka itu langganan lah untuk AFF, tapi ya pulang juga mereka. Dan lebih lucunya mereka tidak pernah meraih satupun kemenangan di Piala Asia. Artinya walaupun jago di kampung tapi keluar kampung itu justru keok, melempem. Berbeda dengan Indonesia, belum pernah juara AFF khususnya U17 tapi ada di Piala Asia dan kita bisa berbicara banyak di sana. 3 pertandingan 3 kali menang. Tidak hanya itu, kita lolos Piala Dunia lewat jalur kualifikasi dan satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia. Dan seperti Vietnam, Thailand, Australia yang katanya jago itu tidak lolos. Jangan jauh-jauh lah, kemarin U19-nya kita pun juara Piala AFF, kasih kalah Malaysia di partai final. Ya ujung-ujungnya mereka pula dengan 1 poin juga kan. Jadi ya walaupun kita mau juara 100 kali pun di AFF, ya percuma kalau di Asia kita babak belur, bahkan tidak bisa berbicara banyak. Kita lihat Thailand. Thailand itu punya 1 pemain naturalisasi, kalau saya tidak salah mereka punya pemain naturalisasi itu atau pemain keturunan itu bermain di MU loh, si Maxes itu kalau saya tidak salah. Kalau salah boleh dikoreksi. Tidak bisa berbicara banyak juga, pulang dengan 0 poin, kalah terus mereka. Jadi bersyukurlah Indonesia bisa ada di Piala Asia dengan 9 poin, sudah memastikan diri lolos dan akan melawan Tajikistan Senin malam nanti. Dan ya bukan Tajikistan, sorry, akan melawan Korea Utara. Dan ya semoga bisa kalahkan Korea Utara dan kita bisa lolos ke semifinal. Ya apapun hasilnya nanti kita harus tetap dukung mereka. Mereka sudah berikan yang terbaik dan ya mereka ada sampai dengan quarter final, itu sudah luar biasa. Karena awalnya timnas Indonesia tidak pernah dianggap di sana, selalu diremehkan, dan ketika mereka ada di quarter final ya semuanya kaget. Kok Indonesia ada salah satu wakil dari Asia Tenggara, yang lainnya kemana? Sudah mati kah? Itulah, kita harus bersyukur mereka sudah sampai quarter final, akan lawan Korea Utara di hari Senin nanti. Semoga mereka bisa kalah Korea Utara dan bisa lolos ke semifinal, ke final dapat juara. Ya sudah lumayan lah, keren kan? Apalagi lolos Piala Dunia, keren sekali itu. Siapa aja yang udah keburu ketiduran malah gol 2-0. Gak, kalian gak salah denger, 90 menit gak bisa gol, dalam 2 menit 2 gol cuy. Kayak berasanya 90 menit cuman latihan, 5 menit baru beneran main. Makanya gimana pun jalannya pertandingan harus tetap ditonton sampai akhir. Ini udah fix selama kualifikasi Indonesia gak pernah kalah, gak pernah seri, ambil mahkota King. Nah tapi sayangnya untuk negara-negara ASEAN yang lain yaitu Vietnam dan juga Thailand harus gugur di fase grup Piala Asia U17 2025 ini. Thailand yang kalah beruntun dari Uzbekistan, Arab Saudi dan Cina. Lalu Vietnam yang hampir bisa jadi puncak klasemen malah kebobolan dan jadinya malah seri dong. Jadinya perwakilan negara ASEAN satu-satunya hanya Indonesia yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 ini. Itulah kerennya kita, walaupun dianggap remeh, tidak dianggap sama sekali, selalu dihina-hina awalnya. Banyak yang meragukan, kalau menghina sih mungkin tidak terlalu, tapi kalau yang meragukan pasti banyak. Tapi mereka menjawab keraguan yang selama ini diragukan oleh orang-orang Indonesia, bahwa mereka bisa kok, bahkan sampai ke Piala Dunia. Timnas Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN di Piala Dunia U17 2025. Setelah Thailand kini bertambah 2 wakil ASEAN, Vietnam dan Australia juga gagal lolos Piala Dunia U17 2025.
Vietnam dan Australia sebenarnya nyaris lolos ke Piala Dunia U17. Namun Vietnam yang unggul 1-0 harus kebobolan oleh Uni Emirat Arab di menit akhir. Hasil tersebut tak hanya berpengaruh bagi Vietnam, namun juga Australia yang membuat keduanya gagal lolos. Timnas Indonesia jadi satu. Andaikan si Vietnam bisa menang, maka yang akan menemani Indonesia ke Piala Dunia itu Vietnam. Tapi sayangnya mereka harus kebobolan di menit-menit akhir dari Uni Emirat Arab dan akhirnya mereka gagal lolos. Bukan hanya gagal lolos, mereka juga gagal lolos ke Piala Dunia. Dan itu artinya Indonesia satu-satunya wakil dari Asia Tenggara, dari AFF yang akan lolos ke Piala Dunia. Sendirian itu, aduh. Sayang sekali, cuma sendiri. Ya, sepi lah. Tidak ada tetangga, tidak ikut, itu tidak seru itu. Lalu mereka berkata lagi, ya itu kan cuma Yaman, wajar Indonesia menang segitu. Tapi mereka lupa, timnas U17 Yaman bukan tim sembarangan. Mereka pernah menggulung Malaysia dengan skor mencengangkan 4-0. Iya, 4-0. Kalau ada yang bilang cuma Yaman, ya silakan kau coba latih dan coba bilang cuma. Silakan latih dan coba bilang cuma. Kalau lawan Yaman itu ada kata cuma. Dan Indonesia bukan hanya menang, Indonesia membungkam juga menghancurkan. Tim Garuda berhasil membuktikan bahwa kemenangan sebelumnya bukanlah keberuntungan, melainkan sebuah pesan jika tim ini benar-benar telah mengerti harus menggunakan formasi dan taktik apa untuk bertanding. Oke, mungkin di pertandingan pertama banyak yang bilang ya itu faktor keberuntungan atau hoki lah, karena menang pun lewat penalti, kemudian digempur habis-habisan, tidak kebobolan, dan kita memasukkan di menit-menit terakhir lah. Kita kasih masuk gol menit-menit terakhir. Oke, mungkin itu masih bisa diterima, tapi ya walaupun kita berjuang mati-matian, dikatakan hoki itu kan agak sedikit sakit ya. Tapi ya sudahlah, itu anggapannya mereka. Tidak masalah, dan sudah dijawab sama timnas Indonesia U17 di 2 pertandingan terakhir. 4-1 kalau masih dibilang hoki itu ya kurang ajar sekali itu. Kemudian 2-0 di menit-menit akhir lawan Afghanistan, kalau masih dibilang hoki itu ya lebih kurang ajar lagi. Dia punya otak memang yang bicara gitu. Itu kerja keras bos, itu luar biasa, harus diapresiasi lah. Kalau kita masih bilang itu hoki ya cuma Afghanistan, cuma Yaman, ya silakan pilih klub sendiri atau tim sendiri lalu lawan mereka, bisa tidak menang. Pelatih asal Malaysia Sulaiman Husin menghina timnas negaranya sendiri. Hal tersebut ia Husin, jangan cari hal Husin. lontarkan setelah timnas Indonesia Under 17 lolos Piala Dunia Under 17 2025. Direktur Teknis Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur tersebut mengatakan sepak bola usia muda Malaysia jalan di tempat karena terlalu sibuk mengejar piala cap ayam. Dan piala cap ayam, bukan cup ayam. Cap ayam berarti piala yang ada cap ayamnya. Bagaimana bentuk pialanya itu? Masih di sini mencari apa turnamen cap ayam nak masuk minggu depan. Almari hadiah belum penuh lagi. Tahan bola masih naik sampai ke hidung. Jangan cari hal kau, Sulaiman Husin. Jangan cari hal. Nanti kau dipecat itu sama Federasi Malaysia. Tapi betul sih, kalau bicara kualitas ya kita lebih lah dari Malaysia. Jelas sekali kan, mereka tidak lolos Piala Asia dan kita lolos Piala Dunia. Ya, bagikan bumi dan langit sih. Tapi kita jangan terlalu sombong. Boleh senang tapi jangan sombong. Nanti mereka marah-marah. Indonesia mode ngeprank. 90 menit tak bisa cetak gol, ternyata gol terjadi di waktu tambahan. 2 gol dalam 1 menit. Ini membuktikan bahwa timnas U17 tak terkalahkan selama fase grup Piala Asia, berbeda dengan tetangga ASEAN kita yaitu Thailand dan Vietnam. Thailand dengan rekor full kekalahan, sedangkan Vietnam full seri, sehingga keduanya tak lolos ke babak selanjutnya. Indonesia menurunkan pemain lapis kedua di babak pertama, terbukti tak efektif, hingga di babak kedua pergantian pemain terjadi. Pemain inti masuk dan berhasil meraih 2 gol dan kemenangan. Thailand 3 kali kalah, Vietnam 3 kali seri, Indonesia 3 kali menang pak. Itu bukan hoki.
Sama-sama dari wilayah ASEAN, namun hanya satu yang berhasil lolos ke Piala Dunia. Indonesia mendapatkan nasib yang berbeda dari dua wakil ASEAN lainnya. Thailand alami 3 kekalahan beruntun di babak grup yang buat mereka ada di dasar klasemen grup A. Sementara itu, Vietnam sempat punya harapan lolos ke 8 besar karena di laga terakhir mereka sempat unggul 1-0 atas Uni Emirat Arab. Namun di menit akhir pertandingan, gawang Vietnam harus kebobolan oleh UEA. Alhasil laga berakhir imbang, membuat Vietnam gagal lolos dari grup setelah terbenam di dasar grup B usai meraih 3 kali hasil imbang. Sementara itu, Garuda Muda berjaya sabu bersih 3 kemenangan, keluar sebagai pemuncak klasemen grup C dengan poin sempurna dan jadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke perempat final Piala Asia sekaligus lolos ke Piala Dunia. Jadi itulah definisinya Indonesia gendong ASEAN, karena negara-negara yang ikut ke Piala Asia ini mereka pulang kampung semua. Australia U17 juga pulang kampung, Vietnam pulang kampung, Thailand pulang kampung. Ya cuma Indonesia yang lolos ke 8 besar, yang lolos ke Piala Dunia. Jadi ya itulah definisinya Indonesia gendong ASEAN. Kesian memang Indonesia ini, berat sekali pundaknya itu harus gendong negara-negara yang tidak berguna di sana. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola kita yang semakin luar biasa. Dan ya jangan lupa saksikan Indonesia versus Korea Utara nanti hari Senin sekitar jam 12 malam lah. Indonesia akan lawan Korea Utara. Ya semoga menang dan bisa masuk semifinal dan ya bisa melaju ke babak berikutnya ke final lagi dan bisa angkat piala. Keren kan? Keren lah. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton dan yang terpenting jangan lupa subscribe.